Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana tantangan Indonesia terhadap nasionalisme warga negaranya atau kewarganegaraan dengan munculnya media digital. Sekarang semenjak munculnya internet, banyak informasi tanpa batas sehingga kebenarannya menjadi kabur. Media sosial dijadikan media utama komunikasi politik dan kontestasi identitas. Informasi berseliweran tanpa kendali, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Alih-alih memperkuat persatuan, media digital seringkali justru memperdalam perpecahan dan polarisasi. Pertanyaan kuncinya, bagaimana dampaknya bagi semangat kebangsaan Indonesia? Kita mulai analisa saya menggunakan pendekatan personalization of politics dari Lance Bennett 2012. Ada pergeseran politik dari ideologi ke identitas. Dulu politik didasarkan keanggotaan institusi politik, kini keterlibatan politik menjadi lebih personal berbasis pada identitas, ekspresi diri. Ini disebut dengan individual engagement. Dampaknya nasionalisme tidak lagi menjadi narasi tunggal yang menyatukan, melainkan dibingkai ulang sesuai kepentingan individu atau kelompok. Politik bergeser dari apa yang kita perjuangkan bersama menjadi siapa saya. Budaya baru di ruang digital atau yang sering Jason Hannan perkenalkan dengan istilah trolling ourselves to death. Komunikasi publik didominasi oleh provokasi, ironi, sarkasme, bukan lagi debat rasional. Munculnya political trolls yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap kebenaran itu sendiri. Tujuan trolling bukan untuk meyakinkan, tapi mendiskreditkan lawan. Di Indonesia, isu kebangsaan seperti Pancasila dan keberagaman sering menjadi sasaran ujaran kebencian dan disinformasi. Menurut Davan Shah, Revising the Communication Mediation Model, bagaimana media digital telah merubah kita. Dulu, media berita kredibel dan diskusi tatap muka menjadi perantara informasi politik. Model baru atau model sekarang, pengguna media digital menjadi jalur utama partisipasi politik. Ada beberapa tantangan. Adanya selective exposure, affective polarization, tribalism digital. Apa sih selective exposure? Kita hanya melihat informasi yang kita setujui. Ya, seperti adanya kelompok-kelompok WA atau gelembung-gelembung kelompok-kelompok tertentu yang berdiskusi dengan keinginan mereka tanpa ada debat yang berseberangan, sehingga seperti kita berada dalam gelembung-gelembung tertentu yang meyakini apa yang ada di pikiran kita saja. Itu menyebabkan polarisasi di Indonesia semakin kuat. Apa itu affective polarization? Kebencian emosional terhadap kelompok yang berbeda semakin meningkat. Ya, ibaratnya seperti munculnya kelompok-kelompok diskusi tentang idealisme yang mereka yakini atau tentang keyakinan yang akhirnya menguatkan mereka meyakini bahwa mereka lah yang terbaik, yang lain adalah jelek dan boleh dimusnahkan. Tribalism digital itu semangat kebangsaan digantikan oleh loyalitas sempit pada suku digital kita. Ya, sama seperti ada kelompok-kelompok tertentu yang berdiskusi sama mereka saja tanpa melibatkan pemikir-pemikir lain di luar gelembung mereka, sehingga mereka ngerasa mereka yang terbaik, sehingga nilai-nilai persatuan yang besar itu menjadi terkikis. Itu bentuk dari selective exposure. Menurut Benedict Anderson 1983, ada imagine communities versus realitas digital. Dulu kita membayangkan sebuah bangsa adalah bagian dari, kita bisa bersatu karena Indonesia, karena nama Indonesia, kita merasa sama-sama Indonesia, sehingga kita apapun kepentingan untuk Indonesia kita bisa sama-sama perjuangkan. Sekarang berbeda. Dengan munculnya algoritma
akhirnya apa yang kita inginkan, internet terus menyajikan atau sosial media terus menyajikan dengan apa saja yang kita inginkan, dan kita bisa memilih atau men-skip hal-hal yang menurut kita bertolak belakang sama kita. Itu membuat kita terpolar lebih jauh. Itu membuat komunitas imagine yang besar dulu Indonesia itu berubah menjadi kelompok kecil. Sehingga media digital menciptakan banyak komunitas-komunitas imajinasi baru yang lebih kecil, berbasis agama, etnis, politik. Ini sangat mengancam persatuan Indonesia dalam hal yang besarnya. Akibatnya, loyalitas pada Indonesia sebagai satu bangsa bisa tergeser oleh loyalitas pada komunitas digital lainnya. Apa yang bisa kita lakukan atau apa solusinya menuju komunikasi politik yang reformatif? Ada 3 menurut analisa kita. Bangun ekosistem narasi inklusif. Bagaimana caranya? Negara dan tokoh publik harus membangun narasi kebersamaan yang berbasis data akurat. Kedua, fokus pada civic discourse atau dialog kewarganegaraan, bukan identity signaling atau pamer identitas. Kedua, prioritaskan literasi digital. Menjadi prioritas nasional untuk bisa membedakan fakta, opini, dan propaganda. Nah, ini karena algoritma, karena siapapun bisa membuat konten. Kalau kita tidak teliti, kita punya literasi digital yang bagus, ini membuat kita makin bingung dengan informasi yang ada dan gampang terseret untuk mempercayai informasi-informasi hoax. Bukan hanya soal teknis, tapi juga etika sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Kita mesti bertanggung jawab karena kita warga digital. Kalau kita percaya sama hal-hal hoax atau karena tidak punya literasi digital tadi, akhirnya kita bisa jadi menjadi warga negara yang tidak bijak untuk menyikapi isu-isu yang ada di dunia digital. Ketiga, reformasi media harus utama. Media harus menjadi mediator terpercaya dan kurator kebenaran di tengah banjir informasi. Nah, kita berharap banyak media-media yang tidak menjadi bagian-bagian dari toa penguasa atau orang-orang dan mereka tidak berusaha melihat dari informasi yang berimbang sehingga mereka menjadi bagian dari toa-toa kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya masyarakat terpolar, semuanya menjadi bias, kita bisa sesat dan jauh dari rasa bersatu sehingga bisa pecah gitu. Makanya kita mesti punya literasi digital. Makanya dan media harus utama juga mestinya lebih kuat dan lebih bisa adil untuk memberitakan berita-berita yang ada di Indonesia. Penutup kesimpulannya atau kesimpulan, kita mestinya media digital tuh menjadi jembatan identitas kita, bukan justru menjadi benteng eksklusivisme kita. Era digital sekarang membuka ruang partisipasi baru, namun juga mengancam persatuan kita. Politik menjadi personal dan budaya post-truth menjauhkan kita dari dialog yang sehat. Tantangan ini tidak diatasi dengan mengekang kebebasan digital, tapi dengan mereformasi cara komunikasi sebagai warga negara. Jika nasionalisme adalah kesediaan untuk hidup bersama, maka media digital harus kita jadikan jembatan antar identitas, bukan benteng pemisah. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.